Baik, halo semuanya. Jadi aku mau ngasih tutorial lagi bagaimana kita implementasiin di Minitab tiap uji-uji di pertemuan 11. Kalau lihat di modulnya, di langkah praktikum ini kan ada spreadsheet ya. Jadi ini tinggal diklik aja sehingga nanti akan muncul seperti ini. Ini tinggal di copy. Ini bahas tentang apa sih, Kak? Ini bahas tentang hubungan produktivitas dengan jam kerja plus pengalaman. Produktivitas ini sebagai variabel terikat, jam kerja ini sebagai variabel bebas, pengalaman ini sebagai variabel bebas. Kita akan menguji bagaimana hubungan mereka ini. Oke, langsung aja, ini tinggal di copy ya, yang ini tinggal di copy, yang bagian ini nggak usah di copy. Kemudian kita taruh di C1, kita pastiin aja biar cepet. Dan kita langsung ke uji normality ya, normalitas residual. Kita akan memberikan atau menampilkan si residualnya. Itu tinggal start regression, fit regression. Kita masukkan produktivitasnya, kemudian jam kerja di continuous sama di pengalaman juga. Terus storage, yang bagian residual ini dicentang. Oke. Nah, ini udah muncul ya bagian regression analysis produktivitas Y versus jam kerja X1, pengalaman X2. Di sini ada regression equation-nya. Produktivitas Y sama dengan sekian. Ini B0 atau A sebagai konstanta ya. Kemudian ini nilai dari variabel bebasnya, ini nilai dari variabel bebasnya. Dan tadi kan kita udah masukin resi, nah ini nilai resi atau nilai keeroran ya, tiap sampelnya. Kemudian bagaimana kita lanjut ke uji si normality lagi. Jadi kita langsung start basic statistik. Ini kita langsung uji normality-nya, terus pilih normality test. Kita masukkan variabel resi di sini, dan test for normality kan tadi malam kan kita udah bahas ya. Dia ada banyak, ada 3 nih. Ada uji Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, Kolmogorov, dan Kolmogorov. Ini sebenarnya bebas, tergantung jumlah n-nya. Tapi kita pakai si Shapiro aja. Shapiro itu nama lain dari ini ya, Ryan Joyner. Jadi Ryan Joyner itu sama aja dengan Shapiro ini. Tinggal klik, terus oke. Nah, di sini muncul nih p-value-nya. Muncul p-value-nya lebih dari 0,05, yang artinya dia itu residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Tuh. Kalau kita lihat di sini nih, kalau dia lebih dari 0,5 berarti H0-nya diterima dan artinya data berdistribusi normal. Tuh. Lalu kita langsung uji multikolinearitas ya kan. Ini maksudnya apa? Ini kita lihat seberapa kuat sih hubungannya gitu antar variabel bebas gitu. Kalau dia sangat tinggi kolerasinya, makanya hubungan itu sangat kuat, maka nanti akan sulit untuk mengetahui pengaruh masing-masing. Dia saling tumpang tindih gitu. Dengan cara apa sih untuk mengetahuinya? Nah, dengan cara menentukan
nilai variance inflation factor atau HIIV itu. Nah, kita langsung aja ke start, terus regression lagi, regression dan fit regression. Kemudian langsung produktivitas yang tadi, jam kerja X1 dan pengalaman X2. Lalu klik OK lagi. Di sini kita lihat ya, di koefisiennya itu FIP-nya itu 76. Nah, kalau di kriteria pengambilan keputusan pada uji ini, kalau dia lebih dari 10 nilainya, maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya ada si multikolienaritas dan asumsi itu tidak terpenuhi gitu. Nah, bagaimana sih cara biar dia asumsi terpenuhi dan tidak terjadi multi? Di sini ada caranya nih. Kalau lihat di bawahnya ada 3 cara. Menghapus salah satu variabel bebas yang berkolerasi tinggi, menggabungkan dengan mengubah data mentah masing-masing variabel ke dalam bentuk standar Z-score. Dan yang ketiga itu menggunakan teknik regression alternatif. Tapi kita di sini menggunakan penggabungan aja. Bagaimana caranya itu tinggal kita ke cal, kemudian standardize, terus masukin jam kerja dan pengalaman. Terus start resultnya itu X jam kerja, terus X pengalaman. Terus ini di checklist ya, subtract mean dan divide by standard deviation. Lalu klik OK. Dan di sini muncul ya X jam kerja sama X pengalaman. Ini nilai dari Z-score. Kemudian kita ke cut lagi, kalkulator. Ini kita akan masukin nilai Z-score 1 dan nilai Z-score 2. Di ini kita kasih nama indeks kinerja. Terus expressionnya itu ini salah. Expressionnya itu kita masukin ini ditambah ini, kemudian dibagi 2. Lalu muncul ya si indeks kinerjanya ini. Dan ketika kita sudah perbaiki, nah indeks kinerja ini tuh dapat dari X jam kerja sama X pengalaman, dan kita kan gabungin ya biar dia jadi indeks kinerja. Kita gabungin mereka ini. Nah, kita langsung uji lagi. Kita ke start, regression sama fit regression. Yang ini kita hapus jadi indeks kinerja, lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini bahwa FIP-nya itu nilainya 1. Kalau kita lihat di multi, kalau dia kurang dari 10, maka H0 diterima dan artinya tidak terjadi multikolienaritas dan asumsi itu terpenuhi. Gitu. Kemudian kita langsung ke uji autokorelasi, ya kan? Uji autokorelasi ini berkaitan sama data deret waktu atau time series. Artinya itu tadi kan kita berbicara ya tentang jam kerja. Ini nih berkaitan sama waktu nih. Kayak kita uji autokorelasi gitu. Nah, di dalam uji autokorelasi ini tuh ada namanya tabel Durbin-Wensen. Ini kita harus pakai tabel Durbin-Wensen. Kenapa?
karena kita akan membandingkan si autokorelasi ini, apakah dia ada autokorelasi atau tidak gitu, atau emang tidak dapat diambil keputusan. Di dalam tabel Durbin-Wensen juga kita lihat di sini bahwa N ini sebagai banyaknya data. Jadi dimulai dari data 6, maksudnya banyak data 6 sampai 136. Nah, K1-nya ini apa? K1, K2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 5 itu merupakan jumlah dari variabel bebas. DL ini artinya batas bawah dari Durbin-Wensen, DU ini batas atas dari Durbin-Wensen. DLDU, 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 DLDU. Terus kita langsung uji aja. Kita langsung ke start lagi, regression, fit, regression, kemudian responnya itu tetap produktivitas, continuous predictornya itu yang dikerja. Sebelum itu kita klik result. Yang Durbin-Wensen-nya ini kita hidupin, dan display of result-nya itu kita ganti expanded table. Oke. Nah, di sini kita lihat ya Durbin-Wensen statistiknya itu nilainya 0,916 sekian. Nah, bagaimana kita menentukan dia kolerasi atau enggak? Enggak cukup di sini ya. Kita lakukan sebentar. Oke. Nilai Durbin-Wensen. Kan? Yang pertama itu nilai dari DL. Kalau kita lihat di sini banyaknya data itu 15, ya kan? Berarti N-nya itu untuk DL-nya nih. Ya, N-nya 15 berarti untuk DL-nya 1,0770. Nilai 4 dikurang DL sekarang. Itu berarti 4 dikurang 1,0770. Nilainya itu kita kalkulatorin ya. 4 dikurang 1,0770. Didapatkan nilainya itu 2,923. Terus nilai DU sama dengan nilai DU-nya itu ini ya 1,3605. Kemudian nilai 4 dikurang DU berarti 4 dikurang 1,136. Empat dikurang 1,3605 itu 1,3605. Bener ya? Itu nilainya 2,6395. Oke, kita udah dapet nih si nilai DL 4 dikurang DL, DU 4 dikurang DU. Ini nih apa ya,
rumus mutlaknya seperti itu gitu. Kita lihat di sini di Minitab-nya. Oke. Darwin-Wenson-nya itu 0,91. Yang pertama kita bandingin dulu si DL-nya. Sebentar. Oke, kita bandingin sama nilai DL. Dia lebih kecil kan? 0,91 ini lebih kecil dari si 1,07. Berarti kita langsung ambil kesimpulan aja. Kalau dia lebih kecil, sebentar. Kalau dia lebih kecil, maka terjadi autokorelasi. Seperti itu, udah kelar. Kalau misalkan nilainya itu, sebentar. Kalau misalkan dia DU di antara DU dan 4DU, berarti dia tidak ada kok autokorelasi. Kalau misalkan di antara DL dan DU, berarti dia tidak ada keputusan gitu. Karena di kasus ini dia lebih kecil dari DL, ya udah berarti dia terjadi autokorelasi. Kita langsung aja ke Oke, kita langsung aja lanjut ke uji T. Uji T itu kita pilih start, regression, fit regression, kemudian langsung klik oke aja karena continuous ini itu udah indeks kinerja ya. Langsung klik oke. Nah, kita perhatikan di bagian koefisien. Konstantanya itu menunjukkan 76,933. Artinya indeks kinerja bernilai 0, maka variabel terikat diperkirakan nilainya sekian. Kemudian koefisien regresi indeks kinerja itu sebesar 10,010. Menunjukkan hubungannya positif. Artinya setiap peningkatan satu satuan indeks kinerja akan meningkat variabel terikat sebesar 10, sekian. T-value-nya ini nilainya 27,11. Dengan P-value 0,000. Artinya dia kan kurang dari 0,05 ya. Menunjukkan bahwa indeks kinerja berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nilai fit-nya 1, kurang dari 10. Berarti dia tidak terjadi multikonealitas. Seperti itu. Ini ya. Konstantanya sebesar 76 sekian. Kemudian ini bahwa indeks kinerjanya itu bernilai 0, maka variabel terikatnya diperkirakan 76, sekian. Koefisien regresinya itu 10, sekian di indeks kinerja. Artinya ada hubungannya positif. Setiap peningkatan satu satuan indeks kinerja akan meningkatkan variabel terikat sebesar 10,0 sekian. Di sini kita perhatiin juga T-value-nya 27,11. Dengan P-value dia kurang dari 0,05. Menunjukkan indeks kinerja berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kemudian untuk nilai fit-nya itu 1. Berarti kan dia kurang dari 10 ya, tadi kan udah dibilangin. Berarti dia tidak terdapat multikolinearitas gitu. Berdasarkan hasil uji T tersebut, diperoleh P-value itu sebesar 0,0 sekian. Yang artinya itu kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Artinya, variabel indeks kinerja berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dalam model regresi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan indeks kinerja secara nyata akan meningkatkan nilai variabel produktivitas. Kita lanjut aja ke uji F. Start, regression, kemudian fit regression. Lalu kita ke result. Kemudian yang ini kita hapus ya. Display of resultnya itu expanded table, diganti, jangan lupa. Dan langsung oke. Tekan ini oke dan oke. Oh ya, kita fokus di analysis of variance. Ini nih uji ANOVA gitu, tapi nanti kita akan bahas setelah kuis kedua tentang ANOVA ya. Kita perhatiin si ANOVA-nya ini atau analysis of variance. Berdasarkan hasil uji F, pada tabel ANOVA diperoleh p-value sebesar 734 sekian. Ya. Dengan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Berarti dia menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Dengan demikian, H0 ditolak, H1 diterima, artinya model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang akan diteliti. Demikianlah penjelasan dari saya. Kalau misalkan masih bingung lagi, tanya sama asisten dosen kalian ya. Tuh. Ya udah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.